Adi dan Mira adalah sepasang sahabat yang sudah lama berjanji untuk menonton film terbaru yang sedang tayang di bioskop. Sejak seminggu yang lalu, mereka sudah merencanakan untuk menonton film horor yang sedang viral. Sore itu, Mira sedang bersiap-siap di kamarnya ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Adi muncul. "Adi, Mira, jadi nonton malam ini, kan? Jangan lupa, jam 7 di bioskop dekat mall." Mira tersenyum membaca pesan itu. Dia memang sudah menantikan malam ini. Dengan cepat, dia membalas, "Mira, tentu. Aku akan datang tepat waktu. Jangan sampai telat ya, Di." Adi dan Mira baru saja keluar dari bioskop setelah menonton film horor yang menegangkan. Mereka masih merasa sedikit merinding karena adegan-adegan menyeramkan di dalam film. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika mereka naik ke atas motor dan mulai berkendara pulang melewati jalanan yang sepi. "Aduh, film tadi bikin aku parno deh," kata Mira sambil memeluk pinggang Adi dari belakang. Adi tertawa kecil. "Santai aja, Mir. Itu cuma film, nggak mungkin kejadian beneran," katanya mencoba menenangkan Mira. Jalanan yang mereka lalui cukup gelap dan sepi. Pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang pelan terkena angin malam, menambah suasana seram. Ditambah hujan gerimis agak besar saat melewati sebuah tikungan tajam. Tiba-tiba motor mereka mogok di tengah jalan yang sepi. Hujan rintik mulai turun, dan mereka terpaksa menuntun motor ke pinggir jalan. "Ya ampun, kenapa harus mogok sekarang sih?" keluh Mira sambil merapatkan jaketnya. Adi mencoba menyalakan motor berkali-kali, tapi mesinnya tetap mati. Mereka lalu melihat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni di seberang jalan. Rumah itu besar, dengan pagar besi berkarat. "Kita berteduh di situ aja dulu," kata Adi, menunjuk ke teras rumah itu. Mira ragu. "Serius? Itu kan rumah kosong, Di," katanya angker. "Hujannya makin deras, Mir. Kita cuma duduk sebentar, nggak masuk kok," jawab Adi meyakinkan. Akhirnya, mereka berdua berlari ke teras rumah dan duduk di depan pintu kayu besar yang catnya sudah mengelupas. Hujan semakin lebat, menambah suasana mencekam. Baru beberapa menit berteduh, Mira tiba-tiba mencium sesuatu. "Di kamu nyium bau kentang rebus nggak?" Menurut cerita yang beredar, rumah tua itu adalah rumah kentang. Dahulu ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Mereka memiliki seorang anak kecil yang secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kuali besar berisi air mendidih yang digunakan untuk merebus kentang. Kejadian tragis ini membuat aroma kentang rebus yang menyeruak di rumah tersebut sering dikaitkan dengan kehadiran arwah sang anak yang masih gentayangan. Adi mengerutkan dahi. "Iya, dari mana ya? Nggak mungkin ada orang masak di rumah kosong gini." Mira menggigit bibirnya, wajahnya mulai pucat. Dia ingin segera pergi dari sana, tapi hujan masih terlalu deras. Tiba-tiba, KREK. Pintu rumah di belakang mereka berbunyi seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Mira mencengkram lengan Adi erat. "Ada yang di dalam," bisiknya ketakutan. Adi menelan ludah. Dengan tangan gemetar, dia menyorotkan senter dari ponselnya ke arah pintu. Sekilas, dia melihat sesuatu bergerak di dalam rumah. Sosok kecil berambut panjang tampak berdiri di balik celah pintu yang sedikit terbuka. Seketika, terdengar suara bisikan kecil, "Kakak, aku kedinginan." Tanpa pikir panjang, Adi dan Mira langsung lari sekencang mungkin meninggalkan rumah itu. Hujan pun tak lagi mereka pedulikan. Motor yang tadi mogok, entah bagaimana tiba-tiba bisa menyala ketika Adi memutarnya sekali lagi. Mereka pun langsung melaju kencang, meninggalkan rumah angker yang kini hanya terlihat samar di tengah derasnya hujan. Sejak malam itu, mereka berjanji tak akan pernah berteduh di sembarang tempat lagi.